Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan dosen pengampu studi hadis, yakni Ustazah Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis dhaif. Apa sih hadis dhaif itu? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis yang sahih ataupun hasan. Hadis dhaif memang dinasbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada selisih sanad yang terputus. Yaitu fungsinya yang kedua. Fungsi hadis dhaif itu dijadikan sebagai landasan dalam pengamal suatu amal jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Tidak terlalu dhaif baik dari segi kualitas perawinya maupun kuantitas sanadnya. Yang kedua itu memiliki penyangga dalil yang bersifat umum dan kuat, dan yang ketiga hanya diamalkan sebagai kehati saja. Contoh hadis dhaif diriwayatkan dari Musa bin Ubaidah dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu separuh kesabaran. Hadis yang saya bicarakan tadi, yaitu hadis ini digolongkan hadis dhaif karena Musa bin Ubaidah dinilai lemah oleh sekelompok ulama-ulama ahli. Baik, yang keempat tuh macam-macam hadis dhaif. Ada hadis mursal, ada hadis munqati, ada hadis mudallah, ada hadis mudallas. Baik, materi yang kedua saya akan menjelaskan hadis maudhu'. Apa sih hadis maudhu' itu? Hadis maudhu' adalah suatu yang disandarkan kepada Rasul secara mengada-ngada dan dusta tentang apa yang tidak dikatakan, diperbuat, dan tidak dipersetujui oleh beliau. Ciri-ciri hadis maudhu' itu seperti perawinya menyatakan sendiri bahwa ia telah membuat hadis maudhu' itu sendiri. Sebab-sebab munculnya hadis maudhu': yang pertama, sebab politik, sebab usaha dari musuh Islam yang bersifat sikap fanatik, buta terhadap bangsa, dan perbedaan pendapat dalam masalah fikih ataupun ilmu kalam. Yang ketiga itu contoh hadis maudhu'. Contohnya itu man arafa nafsahu faqo arafa rabbu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya berarti dia telah mengenal Tuhannya. Hadis ini tidak ada sumbernya menurut Imam Nawawi. Ibnu Tabiyah mengatakan bahwa ini adalah hadis maudhu'. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tarjih hadis. Apa sih tarjih hadis itu? Definisi dari tarjih hadis itu sendiri itu adalah sebuah proses ijtihad yang dimana seseorang mujtahid mengarahkan segala kemampuannya dalam meneliti sanad suatu hadis. Sumber-sumber yang asli dari situ akan diketahui bahwa kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penilaian selanjutnya. Baik, yang kedua itu tujuan atau manfaatnya. Tarjih hadis ini memiliki tujuan dan manfaat itu baik dari segi sanad maupun matan. Secara umum adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti karena hubungan terkait erat dengan kehujaan hadis tersebut. Hadis yang tidak memenuhi syarat tidak bisa digunakan sebagai hadis hujjah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.